kesukaan pemusik kita sih hari ini ya. Nah judulnya Confidence, boleh diajarin dong Koko Raffi sama Cici ya. I'm not a warrior, I'm too afraid to lose. I feel unqualified for what you call me to. Lord, with your strength, I've got no excuse. 'Cause broken people are exactly who you use. So give me faith like Daniel in a lion's den. Give me hope like Moses in the wilderness. Give me heart like David, Lord be my defense. So I can face my giants with confidence. You took a shepherd boy and made him a king. So I'm gonna trust and give you everything. I'll be a conqueror, 'cause you fight for me. I'll be a champion, claiming your victory. So give faith like Daniel in a lion's den. Give me hope like Moses in the wilderness. Give me heart like David, Lord be my defense. So I can face my giants with confidence. Oke, kira-kira kayak gitu ya teman-teman lagunya, oke? Yuk teman-teman boleh saat teduh dulu. Oke, satu dulu selesai teman-teman. Oke. Sebelum itu aku mau intermezzo dikit nih. Hari ini ada yang nyadar gak ada yang berubah hari ini? Ada yang beda gitu, coba aku mau nunjuk siapa ya? Takut deh pasti. Biar pada melek dong, melek dikit gitu, ya Allah. Coba Cilika. Hari ini apa yang berbeda nih Cilika? Ayo, ketahuan nih gak pernah ibadah nih. Kayak datang dong ibadah dong, sedih banget deh. Coba Ko Jezreel yang paling setia, apa yang berbeda hari ini Ko? Yakin? Bener? Yakin? Parah banget sih. Ya udah, sebenarnya hari ini yang berbeda adalah nggak ada sih sebenarnya. Cuma berbedanya ada aku aja hari ini. Gitu. Ya udah, kali ini kita mau coba masuk. Aku mau coba gini, kita pakai bahasa Inggris dikit ya. Aku yakin kita jago banget bahasa Inggrisnya. Jadi aku mau bilang good morning KR, kalian mau bilang, aku mau kalian jawab good morning Alinda gitu ya. Oke, coba ya. Aku nggak mau sepi-sepi. Aku aja rame, masa kalian sepi? Nggak mau. No. Oke, ayo coba. Good morning KR. Good morning Alinda. Sepi banget. Ulang. Good morning KR. Sepi deh, gue males banget deh. Ya udah, sekarang kita ganti. Kalau gue bilang good morning KR, kalian jawabnya good morning Jesus, oke? Harus lebih meriah ya. Oke, 1, 2, 3, good morning KR. Loyo banget loh, sumpah. Sekali lagi. Good morning KR. Ya udahlah. Ya udah, sebenarnya nggak apa-apa sih. Ya pertama kayak gue cuma mau ngajak agak bule-bule dikit lah ya. Nah, tapi sebenarnya intinya gini, kayak nyadar nggak sih teman-teman, kita tuh makin kesini ya, jarang banget buat bisa bilang good morning Jesus pagi-pagi. Ya nggak? Iya apa ya?
Kita biasa kalau bangun sekarang nih bukannya HP kayak good morning HP, good morning sayang, ya nggak sih, good morning baby, bangun udah pagi, ya nggak. Tapi kalian nggak pernah buka pintu nih kayak good morning Jesus, gila makasih banget Tuhan buat hari ini. Kayaknya hampir nggak pernah nggak sih kalian kayak gitu. Padahal kayak Tuhan tuh udah ngasih yang luar biasa banget buat kalian. Ya tapi kalian nggak pernah bilang good morning buat Jesus. Nah yuk kita sebelum mulai ibadah yang seminggu sekali ini kita memuji Tuhan dengan nyanyikan lagu Seindah Siang Disinari Terang. Dengan sambil bangkit berdiri ya teman-teman. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalam laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap bersertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Ya teman-teman, kebaktian kita pada hari ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Silakan duduk teman-teman. Oke, sama kayak yang aku bilang tadi, kayak kita tuh selama ini secara tidak disadari ya, kita cuma bilang kayak Tuhan makasih ya, gitu doang. Coba beranggapan kayak misalnya kita minjem pen sama teman kita gitu, terus kita cuma kayak balikin dan bilang oh ya makasih ya, tanpa ada suatu meaning yang luar biasa gitu ke Tuhan. Padahal Tuhan ngasih lebih dari sekedar pen gitu teman-teman. Tuhan tuh ngasih kesehatan loh, Tuhan tuh kasih rezeki yang teman-teman tuh nggak ngasih gitu loh. Nah teman-teman, kali ini aku mau ngajak kita semua nih teman untuk menyanyikan lagu Ku Bersyukur Bapa. Kita mau mensyukuri apa yang udah Tuhan kasih, benar-benar penuh meaningful gitu, benar-benar pengen memuji Tuhan, berterima kasih sama Tuhan. Biarin satu kali dalam satu minggu ini kita benar-benar mensyukuri, luar biasa mensyukuri apa yang udah Tuhan kasih buat kita. Yuk sama-sama kita nyanyiin bareng-bareng Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup.
bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidup.
sambil kita tundukkan kepala, kita coba ngerenungin ya teman-teman. Sama seminggu ini. Nah, sadar gak sih teman-teman, sebenarnya Tuhan tuh kan sayang banget kan sama teman-teman. Sama kita semua gitu. Tapi kadang kita tuh merasa kayak, Tuhan apa sih? Gue tuh butuh jawaban Tuhan. Kok gue dikasih cobaan terus? Gue butuh ini. Kok Tuhan kasih yang itu? Kok orang lain lebih baik daripada punya aku Tuhan? Tuhan mana? Kok gak ada gitu saat aku butuhin Tuhan? Tuhan ngapain sih? Tuhan nyadar gak kalau aku butuh Tuhan gitu? Kita ngomong kayak gitu dengan seenak kita, dengan gampangnya ke Tuhan. Padahal Tuhan tuh sudah merencanakan yang terbaik buat kita. Padahal Tuhan tuh lagi buka jalan teman-teman buat kita. Tapi kita selalu nutup hati, pikiran, kita seolah-olah gak ada yang positif di sekitar kita. Kita selalu ngeluh. Kayak coba sekarang bayangin kalau teman-teman lagi berusaha terus teman-teman dibilang kayak, lo mana sih? Gue butuh lo loh, mana usaha lo sih? Sakit gak hati teman-teman? Mungkin begitu juga gitu yang dirasain sama Tuhan. Tuhan sedih loh teman-teman kalau misalnya teman-teman kayak gitu padahal Tuhan lagi berusaha buat yang terbaik buat teman-teman. Yuk kita gunain kesempatan kali ini teman-teman untuk minta maaf ke Tuhan, kita akuin kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita ngaku Tuhan aku salah, Tuhan aku minta maaf Tuhan. Ampuni aku kalau emang aku nyakitin hati Tuhan, aku nutup hati aku buat Tuhan. Sambil Singer menyanyikan lagu Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Aku undang teman-teman buat menyanyikan bait yang kedua. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Allah Bapa. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami yang sungguh hina ini, yang tidak sempurna ini, datang ke hadapan-Mu Tuhan untuk mengakui kalau kami sudah menyakiti hati-Mu ya Bapa. Kami minta ampun ya Tuhan untuk segala kelalaian kami atas tindakan yang sungguh kami membuat hati-Mu sakit Tuhan. Maafkan kami ya Tuhan karena kami terkadang sulit sekali untuk bisa mengucap syukur atas rahmat dan seluruh kebaikan yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami mengakui kalau kami juga sering menutup hati kami, pikiran kami untuk-Mu ya Tuhan. Padahal apa yang Kau lakukan, yang berbuat Tuhan jauh luar biasa Tuhan. Dari apa yang kami bayangkan dan kami harapkan. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Baik Tuhan,
Bantu kami ya Bapa, agar kami bisa untuk tidak selalu menutup hati, pikiran kami, untuk segala jalan dan kasih yang Kau berikan untuk kami. Dan kiranya Tuhan yang boleh sempurnakan dan tolong kami ya Bapa, untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, ku undang untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama baca berita anugerah kita yang diambil dari Nehemia 9 ayat 31. Teman-teman boleh sambil buka Alkitabnya ya teman-teman, biar kita bisa baca bareng-bareng. Ya, Nehemia 9 ayat 31. Tetapi karena kasih sayang-Mu yang besar, Engkau tidak membinasakan mereka sama sekali dan tidak meninggalkan mereka. Karena Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Nah teman-teman, untuk menanggapi berita anugerah kita pada hari ini, kita mau sama-sama angkat pujian, Ku naikkan syukurku. Sambil tepuk tangan ya teman-teman. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Oke, boleh duduk teman-teman. Oke, aku mau nanya, ada yang tahu nggak tema hari ini apa? Ada yang tahu nggak? Masa nggak ada yang tahu sih? Padahal mau dikasih kado loh sama Cinat, ntar. Ya kan Cinat? Iya dong. Ada yang tahu nggak? Coba tim kebak. Ciamel, tahu nggak hari ini apa? Apa tuh? Oke, be a positive person. Nah, ntar kadonya sama Cinat ya. Oke, kadonya sama Cinat. Jadi sebenarnya gini, aku pasti kasih bahan kayak gini, aku nggak tahu nih mau mesti bridging gimana buat masuk firman Tuhan ya gitu. Karena ya yang di otak aku, mungkin teman-teman juga mikirin ya, positive person tuh mungkin orang yang positif kemana-mana gitu kan ya. Kayak ya udah taat sama Tuhan, terus ya udah bolak-balik gereja mungkin ya kan. Terus ya intinya nggak positif corona gitu lah ya. Terus pokoknya positif yang baik-baik gitu. Nah, tapi untungnya hari ini ada Bu Yinawati yang bakal bawain tentang apa sih itu be positive person gitu. Terus gimana sih caranya gitu untuk jadi positif, ya kan? Nah, sebelum kita masuk ke firman Tuhan hari ini, kita mau sama-sama kasih hati kita sepenuhnya biar bisa dengerin firman Tuhan lebih baik lagi dengan menyanyikan lagu Lord, I Give You My Heart.
is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore, it's in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. And every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Kepada Ibu Yenawati. Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika pada saat ini kembali kami boleh datang untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Engkau yang boleh berbicara kepada setiap kami, supaya kami boleh menjadi orang yang positif. Dan dengan demikian dapat mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami dengan lebih baik lagi. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita melihat Imamat 19 ayat 18, di mana sebenarnya ini adalah ayat yang tidak asing bagi kita karena di dalam perjanjian baru pun ya ini adalah konsep yang sangat ditekankan. Imamat 19 ayat 18, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam kehidupan kita, maka tentu saja ya saya yakin bahwa kita tahu perintah utama Tuhan. Perintah utama Tuhan adalah dua perintah yang saling berkaitan. Pertama adalah kita diminta untuk mengasihi Allah dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, dan segenap kekuatan kita.
Yang berarti kita seharusnya mengasihi Allah dengan segala keberadaan kita. Dan kemudian perintah yang kedua tadi kita baca di dalam Imamat 19 ayat 18, kita diminta untuk mengasihi sesama kita seperti diri sendiri. Nah, kalau kita melihat, maka sesungguhnya berarti untuk melakukan perintah Tuhan, baik mengasihi Allah maupun mengasihi sesama, kita perlu memiliki konsep diri yang positif. Bagaimana mungkin mengasihi Allah dengan segenap keberadaan kita kalau kita selalu memikirkan yang negatif? Bayangkan ya, kalau kita selalu ragu, berarti nanti mengasihi Allahnya juga penuh keraguan. Kalau kita takut, mengasihi Allah juga nanti penuh dengan ketakutan. Ya, kalau kita sebenarnya membenci diri kita atau tidak dapat memaafkan diri kita, bagaimana mungkin kita bisa benar-benar mengasihi Allah dengan segenap hati kita? Dan lebih ditekankan lagi adalah mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kan itu sebenarnya ya, kita itu bisa juga melihat diri kita dengan melihat bagaimana kita bersikap terhadap orang lain.
Bagaimana sampai pribadi-pribadi Allah Tritunggal itu berdiskusi, ya, atau kemudian bersepakat, marilah kita menciptakan manusia. Dan ini tidak pernah dikatakan di dalam penciptaan sebelumnya. Sehingga ini tentu saja menunjukkan betapa spesialnya kita manusia. Ada sebuah deliberation Allah menciptakan, ya, ketika Allah menciptakan manusia. Tapi kemudian juga next kita mau melihat apa artinya sebenarnya gambar Allah. Di sini dikatakan, terutama kalau kita melihat ayat 28, ya, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, saudara, di sini kita melihat ada dua aspek, yaitu memenuhi bumi, ya, filling, beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Dan kemudian taklukkanlah, berkuasa, dominion, ya, sehingga kita disuruh untuk melakukan feeling, memenuhi, ya, feeling bukan perasaan tetapi feeling untuk memenuhi, dan dominion, berkuasa. Nah, yang sangat menarik adalah kalau kita melihat penciptaan yang diceritakan, maka ini sudah dilakukan Allah sebelumnya. Saudara, kalau kita perhatikan, ya, ketika Tuhan pertama menciptakan bumi, di ayat 2 dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Belum berbentuk itu bisa digambarkan juga kacau, dan kemudian dijelaskan, yaitu gelap gulita menutupi samudra raya. Artinya bumi yang belum berbentuk adalah gelap dan penuh air. Belum bisa dihuni oleh makhluk apapun. Nah, apa yang kacau itu yang belum berbentuk, Allah bentuk di dalam 3 hari pertama dengan 3 pemisahan. Karena itu hari pertama pemisahan terang dari gelap. Hari kedua pemisahan, tadinya bumi penuh air itu dipisah menjadi air di atas dan di bawah cakrawala. Dan hari ketiga air yang di bawah cakrawala dipisahkan menjadi lautan dan daratan. Tapi ada keunikan, tahu nggak, di dalam penciptaan 3 hari pertama, hanya di 3 hari pertama inilah Tuhan memberi nama. Ayat 5, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Ayat 8, lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Ayat 10, lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Nah, saudara, di dalam dunia kuno memberi nama menunjukkan kuasa. Jadi di dalam penciptaan 3 hari pertama Tuhan menunjukkan kuasa. Apa yang kacau, apa yang belum berbentuk Tuhan bentuk, dan itu tentu menunjukkan kuasanya. Tapi kemudian 3 hari kedua bumi belum berbentuk dan kosong. Nah, di dalam 3 hari yang kedua bumi yang kosong itu Tuhan isi. Hari keempat bumi diisi dengan benda-benda penerang. Hari kelima langit diisi dengan burung dan lautan diisi Lautan diisi dengan ikan. Dan hari keenam darat diisi dengan binatang darat dan manusia. Sehingga lihat nggak, dominion and filling. Sekarang manusia disuruh melakukan tapi terbalik, ya, filling, memenuhi dulu karena manusia tidak bisa menaklukkan bumi sendirian, jadi harus bersama-sama baru kemudian berkuasa. Tapi coba lihat di dalam mandat Injil hal yang sama. Tuhan Yesus berkata, segala kuasa telah diberikan kepadaku, ya, artinya kita sekarang diberikan kuasa, dan pergilah dan jadikanlah segala bangsa muridku. Memenuhi bumi ini dengan murid Tuhan. Sehingga kita melihat bahwa mandat yang Tuhan berikan, baik di dalam mandat budaya maupun di dalam mandat Injil, ternyata meminta kita meneladani apa yang Allah lakukan dalam penciptaan. Dan ini adalah suatu tugas yang sangat luar biasa, ya. Apa yang Allah lakukan dalam penciptaan, sekarang Allah mau supaya kita melakukannya.
Dan di dalam pasal 2, binatang-binatang dibawa kepada Adam untuk diberi nama. Ingat, diberi nama menunjukkan berkuasa. Ya, sehingga apa yang Allah katakan, berkuasalah atas binatang-binatang, kemudian dinyatakan. Nah, kemudian gambar Allah juga menunjukkan keduanya keragaman. Saudara-saudara, saya mau bertanya ya. Kita tahu bahwa di dalam Kejadian 2 penciptaan manusia diberi dalam 2 tahap, laki-laki dulu diciptakan baru perempuan. Nah, saya mau bertanya, Kejadian 1 sudah berbicara tentang perempuan diciptakan belum? Sudah belum? Sudah belum? Kok ragu? Ada yang baru buka Alkitab? Saya bacakan ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saya yakin banyak dari saudara berpikir belum. Dan itu menunjukkan ya, kita kalau baca Alkitab harus bertobat tuh ya. Bisa ratusan kali membaca tetap enggak tahu. Aneh ya. Karena memang cara kita membaca Alkitab sama seperti kita membaca yang lain, I see what I want to see. Jadi sudah tahu ya. Jadi kita itu walaupun dituliskan loh ya, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, tetap berpikir baru laki-laki. Padahal Kejadian 1 itu kan memberikan segala penciptaan, menjelaskan segala penciptaan dengan ringkas. Karena itu manusia sudah diciptakan laki-laki dan perempuan, baru kemudian didetilkan di dalam Kejadian 2. Tapi berarti bukan hanya laki-laki yang diciptakan dalam gambar Allah. Jadi ladies ya, kita perempuan juga diciptakan dalam gambar Allah. Walaupun betul Allah nanti menghendaki laki-laki yang menjadi kepala keluarga dan perempuan sebagai penolong, tapi bukan berarti kita itu lebih rendah, hanya mempunyai peran yang berbeda, tapi kita sama-sama diciptakan di dalam gambar Allah. Karena itu kita lihat keragaman ya. Kemudian ada kekhususan. Nah, cara membaca Alkitab ya saudara-saudara, kita harus teliti. Penulis Alkitab itu sangat pelit, sangat hemat dengan tulisannya. Jadi tidak akan menjelaskan semuanya. Mungkin salah satu alasannya Tuhan tahu kita bakal males baca Alkitab ya. Alkitab sepanjang ini aja males bacanya. Bayangkan gak sih kalau segala sesuatu dijelaskan Alkitab 5 kali lebih panjang. Wah, jangan-jangan seumur hidup tuh belum pernah baca seluruh Alkitab. Ini aja banyak. Saya yakin banyak orang Kristen yang seumur hidup mungkin gak pernah membaca keseluruhan Alkitab. Apalagi perjanjian lama kan, ya. Karena itu kita melihat bahwa penulis Alkitab menulisnya dengan hemat kata-kata. Tapi artinya kalau kita membaca Alkitab, kita harus membaca dengan teliti. Karena apa? Karena selain yang tersurat, kita harus membaca apa yang tersirat. Bahasa Inggrisnya bagus. We have to read between the lines. Di antara baris-baris itu, di antara kata-kata itu ada sebenarnya yang tersirat. Nah, saya mau kita bandingkan Kejadian 1 ayat 22 dan Kejadian 1 ayat 28. Saya hanya baca bagian atasnya karena itu yang perlu kita pikirkan saja. Ayat 22. Lalu Allah memberkati semuanya itu firman-Nya, ya, berbicara Allah memberkati binatang. Dan ayat 28, Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka. Saudara bisa enggak menemukan apa bedanya? Bedanya adalah ketika Allah memberkati binatang, cuman dikatakan semuanya tidak seperti ketika Allah berbicara kepada manusia, di mana Allah berfirman kepada mereka. Tidak ada konsep itu di dalam Kejadian 1 ayat 22. Jadi kita bisa bayangkan binatang-binatang yang berkeliaran, Allah berfirman, ya. Allah memberkati, di mana Allah berkata berkembang biaklah. Tapi enggak, binatang-binatang itu di depan Allah ya, enggak begitu ya, jejer gitu ya. Dan Allah mengatakan, ayo kalian ya berkembang biaklah. Tidak seperti itu. Tapi kepada Adam dan Hawa ada di depan Tuhan.
dan Tuhan berkomunikasi kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambahlah. Lihat gak perbedaannya? Berarti hanya kita manusia untuk makhluk di bumi ya. Kejadian 1 itu memfokuskan makhluk di bumi. Malaikat juga pasti berkomunikasi langsung dengan Allah. Tapi untuk semua makhluk di bumi hanya kita manusia yang diciptakan untuk bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Binatang mengerti kehendak Allah secara instingtif saja. Tapi tidak berkomunikasi dan tidak berdoa. Walaupun kalau kita lihat di video ya, banyak sekali anjing, saya mah suka sekali anjing yang diajak berdoa ya, sebelum makan berdoa. Udah tuh pinter-pinter lagi ya, udah amin baru anjing tuh ngerti, udah tuh makan gitu ya. Mau tidur juga disuruh berdoa. Tapi kan mereka mah cuman bisa gayanya aja berdoa. Gak mungkin benar-benar mereka itu bisa berdoa kepada Tuhan. Hanya kita manusia. Karena itu ada sebuah kekhususan saudara-saudara. Di antara semua makhluk di bumi, hanya kita manusia yang bisa berkomunikasi dengan Allah dengan cara yang khusus tersebut. Dan itu artinya kita adalah gambar Allah. Kemudian next kita melihat penciptaan manusia Kejadian 2. Nah di sini ditegaskan lagi ya, selain kita diciptakan di dalam gambar Allah, ditegaskan betapa kita itu diberikan martabat yang tinggi. Saya bacakan Kejadian 2 ayat 4 dan 5. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, perhatikan ayat 5, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Bukan berarti belum ada pohon-pohonan, tetapi penekanannya adalah padang. Ya, padang itu belum ada tumbuh-tumbuhan. Nah, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah. Jadi ada dua alasan padang belum ada tumbuh-tumbuhan, karena belum ada hujan yang nanti Tuhan ganti dengan kabut yang mungkin kita mengerti sebagai embun, dan kemudian Tuhan menciptakan manusia. Tapi artinya tersirat apa? Kalau tidak ada manusia, bumi tidak akan berkembang dengan baik. Padang-padang kemudian tidak akan berkembang dengan baik. Berarti ini sejalan dengan apa yang Tuhan berikan sebagai mandat di dalam Kejadian 1 ayat 28 ya, untuk berkuasa atas bumi. Bumi ini tidak akan berkembang dengan baik jika apa? Jika tidak ada manusia. Dan kita harus lihat ini adalah martabat yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita manusia. Ya, diciptakan di dalam gambar Allah dan sekarang diberikan di dalam martabat yang begitu tinggi. Walaupun supaya kita jangan sombong, ditekankan kalau di ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Dan itu saya rasa supaya kita jangan sombong ya. Sama dengan binatang, kita itu diciptakan dari debu tanah. Sehingga memang sebagai manusia di satu pihak kita tidak boleh rendah diri, kita tidak boleh memandang remeh diri kita maupun manusia-manusia lain. Kita diciptakan dalam gambar Allah, diberikan martabat yang sangat luar biasa, tapi di satu pihak jangan juga menjadi sombong. Kita ini diciptakan dalam debu tanah dan setelah jatuh dalam dosa nanti kembali menjadi debu. Kemudian juga di ayat 7 ini ketika dikatakan ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Kata membentuk itu adalah kata yatsar. Nah biasanya dipakai untuk pejunan membentuk bejananya. Berarti membentuk dengan indah, membentuk dengan seni yang tinggi. Karena itu sebenarnya ya saudara-saudara, kalau kita perhatikan diri kita ya manusia ya, dibentuk dengan sangat luar biasa, bukan hanya indah tetapi berfungsi dengan sangat baik. Kita diberikan alis supaya keringat tidak mudah jatuh ke mata. Saudara pernah nggak saking nggak sempet nyeka keringat yang ada di alis akhirnya jatuh ke mata? Pedih saudara, saya pernah, asin soalnya keringat kita. Pedih kalau jatuh ke mata.
Lubang hidung untuk menuju ke bawah, bukan ya hidung kita lubangnya begitu menghadap ke atas gitu ya. Kalau hujan banjir deh lubang hidung kita ya. Tuhan membentuk daging membungkus tulang, untung bukan tulang membungkus daging. Saudara bayang nggak kalau tulang kita ya di depan, pelukan aja patah tulang semua kali ya kalau peluknya agak kuatan begitu ya. Sehingga segala sesuatu Tuhan itu rancang sedemikian indahnya dan fungsinya juga luar biasa. By the way, saudara-saudara, binatang juga Tuhan bentuk ya. Karena itu jangan heran kenapa binatang-binatang bahkan ada yang fungsinya lebih hebat dari kita ya. Kita tidak punya sayap untuk terbang. Kita tidak mungkin bisa berenang selincah ikan. Mata kita juga kalah dengan burung elang misalnya ya. Karena binatang juga diciptakan, dibentuk. Tetapi di sini mau menunjukkan betapa Tuhan berhati-hati. Dia memakai seninya untuk menciptakan kita manusia, apalagi ya kita tahu bahwa setiap kita itu dibentuk dengan unik. Bayangkan ya Tuhan itu kreatifnya kayak apa. Entah berapa miliar manusia yang pernah hidup di bumi kan. Bayangkan setiapnya itu unik. Bahkan dikatakan daun-daun saja tuh unik, bagi kita daun kelihatannya sama aja ya. Tapi ternyata daun itu pun satu helai dibandingkan dengan helai yang lain tuh unik. Sehingga kita bisa lihat betapa luar biasanya Allah kita. Dan betapa Tuhan membentuk kita dengan luar biasa. Nah next kita melihat bahwa Tuhan karena memang mau kita bekerja. Kita melihat bahwa manusia diciptakan untuk bekerja ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Sorry, bisa nggak ya dimatiin? Saya tuh nggak bisa kena angin AC. Jadi kita melihat bahwa di pasal 2 ayat 15 manusia diciptakan untuk bekerja ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah menarik bahwa kata yang dipakai, yang diterjemahkan mengusahakan itu adalah dari kata abad yang sebenarnya arti harafiahnya adalah melayani. LAI bahkan sering sekali menerjemahkan sebagai ibadah. Dan syamar yang memang betul biasanya diterjemahkan memelihara. Tapi yang sangat menarik adalah kedua kata ini ya, abad dan syamar, itu adalah kata-kata yang pastinya jemaat Musa langsung mengerti karena dua kata itu sering berkaitan dengan abadlah kepada Tuhan, beribadalah kepada Tuhan, dan syamarlah ketetapan-ketetapannya. Peliharalah, peganglah ketetapan-ketetapannya. Sehingga ini mau menunjukkan bahwa kerja adalah bagian dari ibadah kita. Saudara-saudara, kita orang Kristen sering sekali sudah salah ya. Dan berpikir kalau kerja di perusahaan itu kerja sekuler, kalau kita melayani di gereja baru itu adalah pelayanan yang sakral. Tapi itu tidak benar. Kerja di perusahaan itu juga adalah pelayanan yang sakral. Karena segala sesuatu yang tanpa iman adalah dosa. Jadi kita orang Kristen harus melakukan segala sesuatu dengan iman. Dan kalau kita melakukan dengan iman itu adalah bagian dari ibadah kita. Karena itu tidak mengherankan Paulus yang tentu saja mengerti sekali konsep tersebut. Kemudian mengatakannya di dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah minggu sangat penting, tapi tidak boleh ibadah kita hanya ibadah corporate pada hari Minggu.
Kita harus mempersembahkan seluruh hidup kita sebagai ibadah yang sejati. Ya, karena itu kita melihat juga di dalam konsep manusia diciptakan untuk bekerja, maka kita juga diberitahu kalau kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, salah satu lagi konsep yang sering sekali salah dimiliki oleh orang Kristen, seakan-akan tujuan hidup kita adalah untuk diselamatkan. Tapi itu tidak benar, saudara-saudara. Kalau tujuan hidup kita adalah untuk diselamatkan, sekarang sesudah selamat, ngapain lagi masih hidup? Ya enggak? Kalau itu adalah tujuan akhir kita, sekarang berarti sesudah diselamatkan berarti sudah tidak ada tujuan lagi dong di dalam hidup kita, ngabisin sumber daya aja. Karena itu kita harus melihat keselamatan adalah titik awal, bukan tujuan keselamatan kita. Karena sebelum kita diselamatkan kita tidak bisa melakukan apapun yang baik karena kita tidak beriman. Sekarang setelah kita beriman kita bisa melakukan hal yang berkenan dan menyenangkan Tuhan. Dan kita sekarang bisa melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ada tujuan Allah menyelamatkan kita. Jadi saudara ya, jangan berpikir Allah tuh cuman mau menyelamatkan kita saja. Tidak. Allah menyelamatkan kita dengan tujuan karena ada pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan mau kita lakukan. Dan tentu saja Tuhan Yesus berkata misalnya jadilah terang dunia sehingga dunia melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Cara kita memuliakan Bapa adalah dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Allah persiapkan. Jadi ada meaning di dalam hidup kita. Tuhan itu menyediakan pekerjaan-pekerjaan yang khusus Tuhan mau kita lakukan. Tidakkah ini juga menunjukkan betapa kita begitu berharga di mata Tuhan? Betapa pentingnya hidup ini. Tidak seperti orang dunia yang menganggap ya hidup ini tidak berarti. Tapi sebenarnya menurut saya ya, orang tidak bisa benar-benar hidup dengan baik kalau dia menganggap hidupnya tidak berarti. Karena itu kenapa orang yang menganggap seperti itu hidupnya itu serasa kosong. Bahkan mungkin setelah dia merasa sukses ya, dia tetap merasa kosong karena bukan ya atau dia tidak menemukan arti daripada hidup ini. Dia tidak melakukan apa yang Allah mau dia kerjakan, dia lakukan saja apa yang dia kehendaki. Ya, dan dia tidak bisa berkomunikasi dan bersekutu dengan Allah dan karena itu dia pasti merasa kosong. Karena itu saudara-saudara ya, kita melihat bahwa hidup itu sangat berarti. Dan sebenarnya orang kalau melihat hidup tidak berarti ya kemungkinan mudah sekali bunuh diri kan. Begitu orang itu bunuh diri bukan karena miskin saudara ya. Coba kalau orang bunuh diri karena miskin, waduh rakyat Indonesia banyak tuh yang bunuh diri itu. Orang bunuh diri karena putus harapan. Karena tidak lagi melihat harapan. Kan itu kenapa orang kaya, orang sukses bisa bunuh diri. Kenapa? Saya pikir adalah seperti itu. Tadinya mungkin sebelum mereka begitu kaya, mereka berpikir seperti kebanyakan orang dunia, kalau aku kaya, aku akan bahagia. Kalau aku sukses, aku akan bahagia. Tetapi setelah kaya, setelah sukses dan tetap merasa dirinya kosong, melihat tidak ada lagi harapan. Tadinya masih ada harapan, kalau aku kaya aku akan bahagia. Jadi enggak apa-apa, sekarang aku kurang bahagia karena belum kaya. Tetapi setelah apa yang dianggap akan membuat dia bahagia, ternyata setelah dia capai dia tetap tidak bahagia, dia menjadi putus asa dan akhirnya bisa bunuh diri. Ya karena itu kita melihat bahwa ada arti di dalam hidup kita. Di mana seharusnya hidup kita adalah melakukan pekerjaan yang Tuhan ingin kita kerjakan. Kan itu next kita melihat kita harus positif ya, be positif.
Kita manusia diciptakan dalam gambar Allah, diciptakan dengan luar biasa dan dengan tujuan untuk berkuasa di bumi ini. Walaupun untuk itu ya orang-orang tidak percaya kemudian mencela Alkitab, mengatakan gara-gara Alkitab mengatakan ya kepada manusia berkuasalah, sekarang apa yang terjadi? Manusia berkuasa dengan mengeksploitasi bumi ya, lingkungan jadi rusak, ini gara-gara Alkitab orang Kristen. Tapi saudara, apakah itu yang Allah ingin kita lakukan? Tentu saja, karena itu coba kita perhatikan lagi Kejadian 1 ya, balik sebentar lagi Kejadian 1. Tapi saya mau bertanya nih, di dalam penciptaan Kejadian 1, Tuhan kan memberkati ya, bahkan memberkati sebenarnya beberapa kali. Nah yang mau saya tanya, siapa atau yang apa yang pertama-tama Tuhan berkati? Saya rasa otomatis mungkin kita akan berpikir manusia. Ya enggak? Tapi ternyata memang kata Tuhan rancanganku bukan rancanganmu. Jadi kalau kita berpikir manusia kita salah. Yang pertama-tama Tuhan berkati adalah binatang. Tadi kita sudah baca Kejadian 1 ayat 22. Lalu Allah memberkati semuanya itu firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah. Baru di ayat 28 Allah memberkati manusia untuk berkuasa. Tapi sekarang coba lihat logikanya ya saudara-saudara. Berarti ketika Allah menyuruh manusia berkuasa atas alam ini, berkuasa atas segala binatang, boleh tidak sampai berkat yang sudah Allah berikan terlebih dahulu kepada binatang untuk berkembang biak kemudian tidak bisa terjadi. Boleh enggak? Tidak boleh. Berarti ketika kita mengelola bumi, kita tidak boleh menghancurkan habitat binatang sampai mereka tidak bisa berkembang biak. Jadi tidak benar gara-gara perintah Tuhan jadi dunia jadi rusak. Ini kan gara-gara manusia tidak mau mentaati perintah Tuhan dengan baik. Dan akhirnya berkuasa atas bumi dengan mengeksploitasi dan tidak bertanggung jawab. Tapi bukan itu yang Allah mau kita lakukan. Karena itu kita harus melihat bahwa ya kita betul manusia diciptakan dalam gambar Allah dengan tujuan untuk berkuasa, tapi harusnya berkuasa dengan baik. Karena itu kita orang Kristen saudara-saudara ya harus memperhatikan lingkungan hidup. Karena itu ayolah kurangilah pakai pakai kertas. Sekarang sih sekarang sih memang ya sudah lebih paperless ya. Tapi juga jangan lupa tisu loh ya. Saya itu kalau ke WC misalnya di mall melihat orang ngambil tisu habis cuci tangan ya seret gitu ya. Dalam hati saya pikir itu kalau dia yang harus bayar tisunya dia ambil begitu banyak enggak sih? Tapi bukan soal kamu mampu bayar atau tidak. Semakin banyak tisu yang kita pakai, semakin banyak pohon yang harus ditebang, bukan? Plastik yang kita tahu ya, sebenarnya sangat ratusan tahun katanya juga tidak bisa kemudian melebur gitu ya. Karena itu saya selalu berusaha membawa minuman sendiri. Atau kalaupun minumannya habis mengambil air dari dispenser. Karena apalagi sebelum pandemi saya banyak sekali pelayanan tuh. Itu bisa sebulan berapa belas botol kali yang saya save hanya karena saya bawa air. Saudara-saudara, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Ya oke, kita tidak bisa menjadi aktivis lingkungan hidup misalnya ya. Tapi kita bisa melakukan apa yang perlu kita lakukan. Kemudian kita perlu mempunyai konsep yang positif tentang diri kita supaya kita dapat melakukan pekerjaan baik yang Allah persiapkan. Gimana bisa melakukan sebuah pekerjaan dengan baik kalau setiap kali kamu kesel dengan dirimu sendiri? Bisa enggak? Kita tahu ya kalau kita kesal dengan diri sendiri kita itu jadi lumpuh. Tidak mungkin kita kemudian bisa melakukan tugas kita dengan baik. Karena itu saudara-saudara kita perlu mengasihi diri. Ketika Tuhan mengatakan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu, berarti kita perlu mengasihi diri kita. Cuman ya kita sering sekali mempunyai konsep yang salah di dalam mengasihi diri.
Karena itu kita lanjutkan dulu ya. Next kita lihat, ketika kita memiliki konsep positif tentang diri, baru kita dapat mengasihi Allah dengan benar. Dan juga baru kita dapat mengasihi sesama kita. Nah saudara, apa artinya sebenarnya mengasihi diri? Nah, di dalam Alkitab ada satu contoh seseorang dikatakan mengasihi orang lain seperti dirinya sendiri. Ada yang tahu? Saya rasa kebanyakan kita tidak sadar akan hal itu ya. Coba kita lihat 1 Samuel 18. 1 Samuel 18 ayat 1. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Ayat 3, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Jadi Alkitab bercerita atau mengatakan kepada kita ada satu orang yang ternyata melakukan seperti apa yang Allah perintahkan, mengasihi diri orang lain seperti dirinya sendiri. Nah dari sana mungkin kita kemudian bisa menafsirkan apa artinya mengasihi diri dari apa yang Yonatan lakukan kepada Daud. Saudara, kita tahu bahwa Yonatan itu dibesarkan sebagai putra mahkota, seharusnya dia adalah raja yang menggantikan Saul. Tapi Tuhan telah menolak Saul dan keturunannya, karena itu kemudian Tuhan membangkitkan Daud yang akan menggantikan Saul. Tapi sebenarnya kalau kita pikir yang benar-benar kedudukannya diganti Saul atau Yonatan? Yonatan, Saul toh memang harus mati kan. Jadi sebenarnya yang boleh dikatakan kedudukan raja itu diambil oleh Daud, tentu saja Tuhan yang menyuruhnya ya, adalah Yonatan. Jadi sebenarnya harusnya yang lebih kesel Yonatan atau Saul? Harusnya Yonatan, tapi kita tahu Yonatan sama sekali tidak kesal. Dia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Dan kita tahu Saul yang berusaha membunuh Daud dan Yonatan terus membela. Saudara mungkin juga tidak tahu ya, pernah saking marahnya Saul itu menombaki Yonatan. Untung Yonatan itu jago perang kan, sehingga dia bisa mengelak tombak Saul. Kalau enggak dia sudah mati di tangan Saul, itu saking Saul begitu marahnya. Dan Saul itu sampai berkata, tidakkah engkau tahu kalau anak Isai itu masih hidup, kamu tidak dapat menjadi raja. Yonatan bukannya tidak tahu, tapi dia bersedia. Karena dia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Nah kita bisa melihat bahwa dari bagaimana Yonatan mengasihi Daud, Yonatan itu beberapa kali menunjukkan kepada Daud dan mengatakan Daud pasti menjadi raja. Berarti apa? Berarti dia tahu apa yang Tuhan ingin Daud ya jadi seperti apa, dan dia berupaya supaya Daud bisa menggenapi rencana Tuhan. Sehingga dari sini kita juga bisa melihat apa artinya mengasihi diri. Saudara, mengasihi diri bukan berarti kita memanjakan diri ya. Ya, kita memanjakan diri dengan ndak usah kerja, ndak usah mendisiplinkan diri, ya kita memanjakan diri dengan makan sebanyak-banyaknya yang kita suka. Bukan seperti itu bukan mengasihi diri dengan benar. Mengasihi diri yang paling baik adalah mendidik diri kita, melatih diri kita sedemikian rupa sehingga kita bisa melakukan pekerjaan baik yang Allah berikan. Kita bisa menggenapi rencana Allah dalam hidup kita. Itu sebenarnya adalah mengasihi diri yang Tuhan kehendaki. Ya, karena itu dengan demikian mengasihi diri berarti membangun diri untuk melakukan apa yang Allah mau kita lakukan. Nah, berarti ketika kita mengasihi orang lain seperti itu, ya, kita itu juga harus berupaya supaya teman kita misalnya bisa melakukan apa yang Tuhan mau dia lakukan. Mungkin kalau kita melihat ada bakat-bakat tertentu dari teman kita, kadang-kadang kita sendiri kurang bisa melihat bakat kita ya. Kita sharingkan, aku rasa kamu ada bakat ini loh, kenapa enggak coba?
Ya, ketika teman kita mungkin lagi down, ya kita membangun dirinya supaya apa? Supaya dia kembali bisa melihat betapa berharganya dirinya. Bukan dengan kemudian merendahkan, meremehkan, tetapi dengan membangun dirinya. Nah, sekarang kita melihat how to be positif, ya. Bagaimana supaya kita bisa positif? Pertama, melihat siapa diri kita dari kacamata Allah dan bukan kacamata dunia. Saudara, dunia hanya mementingkan yang kaya, yang sukses, yang cantik, yang tampan, yang badannya bagus. Tapi bukan itu yang penting di mata Allah. Karena itu kita harus melihat kita diciptakan dalam gambar Allah. Kita harus melihat Tuhan Yesus mati untuk kita. Kita berharga di mata Tuhan. Dan itu yang harus menjadi konsep yang terutama kita pegang. Nah, kita orang Asia, kenapa sering sekali ya tidak mempunyai citra diri yang baik? Karena kalau menurut saya ya, orang tua orang Asia itu di dalam mendidik anaknya itu kurang memuji, hanya menyalahkan. Tujuannya sebenarnya baik, supaya jangan gede kepala ya, supaya kemudian berusaha terus, tapi tanpa sadar sebenarnya merusak diri anak-anaknya ya, sehingga anak-anaknya tidak mempunyai citra diri yang positif. Kan itu kita orang Indonesia ya, kebanyakan rendah diri. Agak berbeda dengan orang barat ya. Orang barat sih biasanya penuh percaya diri karena dididik, dan orang barat lebih sering memuji anaknya daripada kita orang Asia. Di satu pihak memang jangan muji keterlaluan ya, nanti anak jadi sombong dan berpikir dia yang paling hebat di dunia. Tetapi kalau tidak pernah memuji, itu juga membuat anak selalu merasa orang tua kita itu kecewa dengan kita. Ya, enggak berapa banyak dari kita yang berpikir orang tua kita kecewa dengan kita. Ya, bahkan seorang hamba Tuhan pernah menceritakan ya, ayahnya itu kalau dari dulu ya, kalau ulangan dari dapat 7 kenapa enggak 8? Kalau 8 kenapa enggak 9? Kalau 9 kenapa enggak 10? Akhirnya dapat 10, dia pikir akhirnya akan dipuji kan? Enggak taunya kenapa enggak dari dulu 10. Coba lihat tuh. Lain kali jangan jadi orang tua seperti itu ya saudara-saudara. Anak-anak kita perlu dipuji, betul ketika mereka salah perlu ditegur. Tapi ketika mereka sudah melakukan yang baik perlu dipuji. Oke lah 8 mungkin kamu masih mengingat, oh bagus sekali nak, nilaimu sudah meningkat. Tapi bisa kan meningkat dengan lebih baik lagi? Kan bisa mengatakan dengan seperti itu. Ya, sehingga kita melihat, ayolah lihat diri kita dari kacamata Allah. Menyadari bahwa ada tujuan khusus kenapa kita dilahirkan dan diselamatkan. Ya, terutama kita yang diselamatkan. Kita itu begitu khusus, begitu berharga dari begitu banyak manusia. Saudara, hanya sedikit yang diselamatkan. Dan kita termasuk yang sedikit itu. Yang Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan baik. Karena itu kita juga kemudian perlu mencari tahu bakat dan talenta yang Allah berikan kepada kita dan memakainya untuk kemuliaan kita. Allah menebus kita karena ada hal-hal pekerjaan-pekerjaan yang Dia mau kita lakukan. Next, kita melihat bahwa percaya bahwa segala yang terjadi dalam hidup kita adalah untuk kebaikan dan pembentukan kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah, kita kebanyakan sudah tahu Roma 8 ayat 28 ya, di mana dikatakan bahwa Allah melakukan segala sesuatu yang terjadi itu adalah untuk kebaikan kita, tapi sering sekali kita lupa melihat ayat 29. Karena itu saya bacakan 28 dan 29. Roma 8 ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kita ditentukan dari semula menjadi serupa dengan gambaran Allahnya, gambaran Allah ya, Yesus. Dan tentu saja untuk itu kita harus banyak dibentuk.
Dan pembentukan Tuhan sering sekali tidak kita sukai dan bahkan menyakitkan. Tapi percayalah bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi ya, itu adalah untuk kebaikan kita, membentuk kita semakin serupa dengan Kristus. Dan kemudian juga satu tips lagi, jangan iri kepada orang lain yang sepertinya lebih hebat dari kita. Karena sering sekali sebenarnya keirian hati itu yang membuat kita itu tidak pernah bersyukur, melihat hidup kita begitu negatifnya dan akhirnya tidak bisa melaksanakan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Karena apa? Setiap kita akan diminta pertanggungjawaban yang berbeda. Yakobus 3 ayat 1 mengatakan, saudara jangan semua orang mau menjadi guru, karena kita tahu bahwa guru akan dihakimi dengan ukuran yang lebih berat. Artinya ndak usah iri dengan orang yang diberikan bakat dan kekayaan yang lebih banyak. Karena mereka akan dituntut dengan hasil yang lebih banyak. Karena kita orang Kristen pun akan menghadap tahta pengadilan Kristus ya. Bukan cuma soal keselamatan, tentu saja kita kalau benar-benar mempunyai iman yang sejati kita akan selamat. Tetapi kita tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita dan itu nanti akan dilihat sebagai upah, yaitu pelayanan apa yang nanti Tuhan berikan di surga. Jadi kita bertanggung jawab saja dengan semua yang Tuhan berikan. Tidak usah iri hati kepada orang lain. Saudara-saudara, kita itu begitu diciptakan dengan begitu luar biasa. Allah yang sebenarnya tidak membutuhkan kita pun dengan sengaja menyiapkan pekerjaan-pekerjaan secara khusus untuk kita lakukan. Kita berharga di mata Tuhan. Karena itu belajarlah untuk lebih menghargai diri, mengasihi diri secara benar, supaya kita kemudian bisa mengasihi Allah dan mengasihi sesama dengan lebih benar. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Bapa jika kami sudah diciptakan dengan begitu luar biasa. Kan itu biarlah kami ingat supaya kami seharusnya be positif. Karena dengan mempunyai sikap yang positif inilah baru kami kemudian dapat melakukan banyak hal seperti yang Tuhan kehendaki. Karena itu Tuhan ajarkan kami untuk tidak melihat diri kami dari kacamata dunia tetapi dari kacamata-Mu yang sudah menciptakan dan menebus kami, yang melihat kami ini begitu berharganya. Dan kami bersyukur untuk itu dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, rekan remaja, saya undang kita untuk sama-sama untuk berdiri. Mari bersama dengan gereja segala abad, segala tempat, di masa lalu dan masa kini. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula antara mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja dan kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, bangkit orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Hai, selamat hari Minggu. Jadi aku bakal pimpin kita semua dalam doa syafaat pada hari ini. Tapi aku mau sharing dulu nih pokok doa apa aja sih yang bakal kita doain nanti. Yang pertama pastinya kita bakal doain negara kita dan segala pemerintahannya. Yang kedua tuh kita berdoa juga untuk kasus COVID-19 yang mungkin sekarang ada varian baru. Tapi juga kita bersyukur tentang adanya vaksin booster yang sudah mulai dilaksanakan. Terus juga yang ketiga ada yang kejadian kemarin ada korban kontainer, berdoa untuk segala pemulihan para korbannya agar bisa cepat pulih. Dan ada juga persiapan Paskah untuk April nanti
untuk juga ada persiapan regenerasi di mana sekarang KR Pernias ini dalam masa-masa regenerasi di tahun kepengurusan 2022 sampai 2024. Terus juga kita nanti di akhir akan doain juga teman-teman kita yang ulang tahun sama teman-teman kita yang mungkin sakit ada pergumulan. Mari bersatu dalam doa. Ya Bapak, bersyukur Tuhan untuk kesempatan hari ini Bapak kami masih bisa berkumpul di tempat ini, masih bisa bersekutu lagi, berkumpul untuk bertemu dengan Engkau Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mengangkat beberapa pokok doa. Yang pertama, aku mau ajak teman-teman untuk berdoa untuk negara kita, untuk pemerintahannya, berdoa untuk setiap keputusan yang pemerintah akan ambil untuk menangani kasus COVID ataupun permasalahan-permasalahan yang ada di negeri ini, itu berasal daripada Tuhan saja. Mari kita angkat pokok doa ini. Yang kedua, aku mau ajak kita untuk berdoa untuk pandemi COVID-19 yang mungkin gak selesai ini, bahkan terus muncul varian baru. Berdoa untuk agar setiap masyarakat punya kesadaran untuk lebih menjaga protokol kesehatan, untuk lebih mengetatkan dan memakai masker supaya pandemi ini tetap agar segera berakhir, dan berdoa juga untuk mungkin ada yang terkena COVID ini, berdoa supaya mereka dapat segera pulih, dan kita juga mau bersyukur untuk vaksin booster yang sedang dilaksanakan pada saat ini. Mari angkat pokok doa di sini. Untuk pokok doa selanjutnya aku mau membagi dua. Untuk yang laki-laki mau berdoa untuk persiapan Paskah yang akan dilakukan pada April nanti, berdoa untuk segala persiapannya agar bisa berjalan dengan lancar sampai pada hari hanya. Dan pokok doa yang kedua untuk para perempuan, berdoa untuk persiapan regen supaya para pengurus yang dihubungi benar-benar punya hati yang ingin melayani. Mari kita angkat pokok doa ini. Ya Bapak, tak lupa juga kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang berulang tahun pada minggu ini, bersyukur untuk 1 tahun lagi yang Kau tambahkan kepada mereka. Dan tak lupa juga kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang sedang sakit atau ada pergumulan, kiranya Engkau yang sembuhkan mereka atau Engkau yang akan beri mereka penghiburan agar mereka bisa kembali lagi bersama-sama kami ibadah di KR Pernias ini. Dan inilah Bapak segenap doa kami yang jauh daripada sempurna, kiranya Engkau yang jawab dengan waktu-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa, amin.
Oke teman-teman, ayat persembahan kita kali ini diambil dari Roma 12 ayat 1. Boleh disiapin dulu. Oke, Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yuk sambil kita menyanyikan lagu Apalah Arti Ibadahmu sampai kita boleh memberikan persembahan kita. Bagi teman-teman yang mau memberikan persembahan lewat amplop bisa langsung maju ke depan atau bisa memberikannya secara digital ya. Bisa langsung di-scan aja di layar. Oke. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Terus sambil bangkit berdiri teman-teman kita nyanyiin lagu ini. Ikut melayani orang berkeluh agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapak untuk setiap berkat yang boleh Kau berikan kepada kami ya Bapak. Baik dari kesehatan, untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan yang udah Tuhan kasih buat kami ya Bapak. Tuhan, pada kali ini ya Bapak, kami datang memberikan sedikit dari apa yang kami punya. Sedikit dari apa yang telah Bapak kasih juga buat kami ya Bapak. Dan semoga apa yang kami berikan ini dapat membantu orang-orang sekitar kami. Dapat juga digunakan untuk dapat digunakan juga untuk memperluas kerajaan-Mu lagi ya Bapak. Bapak bantu juga ya Bapak untuk setiap orang-orang yang mengelola persembahan ini Tuhan. Agar persembahan ini dapat digunakan untuk kerajaan-Mu saja ya Bapak. Sekali lagi Tuhan terima kasih untuk segalanya ya Bapak. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman boleh silakan duduk. Ya teman-teman, jujur aja ya kayak mungkin kedengarannya kayak agak kurang persiapan kali ya bisa dibilang WL kali ini gitu. Tapi enggak, tapi benar-benar tadi pas Bu Yinatia, aduh maaf aku suka kebalik tau namanya. Oke, pas awal khotbah ini kayak langsung kayak langsung diingatkan sama satu momen gitu. Kayak apalagi tadi pas dibaca ayat 18 gitu. Kayak janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu.
Dan selanjutnya gitu ya. Kayak aku ingat mungkin ada beberapa dari temanku ada yang tahu cerita aku gitu yang kayak aku dalam angka 1 tahun ini kayaknya aku udah pindah kerja 3 kali teman-teman. Jadi mungkin ada yang nggak tahu aku asik barista nih gitu kan. Enggak, tapi emang jadi di perusahaan utamaku ya aku merasa aku nggak berbuat kesalahan gitu loh. Kok aku dituduh aku berbuat kesalahan dan juga perusahaan itu bukan cuma 1 gitu dianggapnya. Dan terus-terusan berlanjut gitu. Aku pikir cuma di bulan pertama ternyata sampai kayak akhir tahun lalu aku masih dibahas-bahas gitu. Terus juga akhirnya kayak aku coba ngomong ke manajernya. Kayak gini loh kok, aku gini-gini. Tapi manajernya seolah-olah kayak gak mau denger gitu. Persepsi dari aku sebagai karyawan gitu kan. Dan ini salahnya aku gitu. Aku kesel, aku ngomel, aku marah kayak apa sih kok gue gak boleh ngomong sebagai karyawan gitu loh. Dan akhirnya ada sih satu alasan kayak selain karena temanku mau cabut, jadi aku juga cabut gitu. Dan jujur aja aku cabut dari perusahaan itu dengan penuh amarah, dendam, kesel. Tapi ya mau gimana gitu kan, karena ya namanya kerjaan dan mamiku juga kebetulan bilangnya, ya ini kerjaan emang kejam gitu kan dunianya. Ya udah, singkat cerita aku pindah kerja gitu. Dan aku pindah kerja dengan, ya itu mungkin tadi juga dari sempat disinggung gitu ya, aku masuk dengan bad energy gitu. Aku masuk dengan kayak, iya gue mau tunjukin gitu ke perusahaan gue yang lama. Gue kayak nunjukin gue bisa, gue di sini berkembang kok. Terus juga kebetulan orang-orang yang ngejudge aku yang bikin masalah gitu di perusahaanku lama itu suka nongkrong gitu di kafe itu. Dan aku juga kayak jadinya melakukan kerjaan itu sebagai balas dendamnya aku. Sebagai ya negatif lah ibaratnya. Dan apa hasilnya di akhir bulan benar-benar kayak hasilnya aku juga nggak dianggap di situ, hasilnya juga toksik gitu di perusahaan itu. Nah yang aku maksud adalah kayak benar sih tadi apa yang dibilang kayak jadi positif tuh susah sebenarnya. Tapi kalau misalnya kalian udah mulai hal yang positif, ntar ujungnya juga bakal jadi positif. Kalau kalian akan mulai yang negatif, itu juga bakal negatif. Dan puji Tuhan, setelah aku keluar dari perusahaan keduaku, aku coba masuk lagi ke perusahaan yang ketiga gitu di awal bulan ini. Aku benar-benar kayak, oh enggak deh, kayaknya emang gue salah nih. Gue salah, gue masuk ke perusahaan itu dengan perasaan dendam, coba deh gue minta maaf. Dan kebetulan juga aku ngasih CV dan aku nggak dipanggil agak lama lah. Dan di situ saat, mungkin menurut aku adalah saat-saat dimana aku harus dealing with myself. Aku mesti minta maaf, aku mesti kayak, ya udah mikir aja gitu loh. Coba kayak masuk dengan pikiran positif, terus gak dendam, coba minta kayak healing gitu loh. Dan bener aja gitu sampai sekarang aku bisa masuk ke perusahaan itu, aku enjoy kerjanya, aku bisa berbagi pelayanan aku buat orang banyak, apalagi kan ibaratnya sebagai barista adalah pelayanan kan ya. Terus juga syukur-syukur malah temanku juga baru masuk, jadi aku punya teman di situ yang benar-benar sefrekuensi gitu sama dia. Dan itu sih sebenarnya yang pengen aku sampein kayak ya start yourself with something positive gitu, jangan yang negatif. Nah teman-teman ada satu lagu sebenarnya lagunya Confidence, gak tau ya mungkin agak-agak gak nyambung ya karena aku nemunya di TikTok guys. Agak TikTok banget ya. Tapi gak apa, aku di TikTok itu kan ada kayak durasinya 30 detik dan bagian refnya. Dan aku benar-benar kayak gimana ya, kayak terberkati banget sama liriknya sih. Karena kayak di situ dibilang intinya kita tuh harus memberikan diri kita sepenuhnya ke Tuhan, biar Tuhan yang pimpin. Bagaimanapun itu tindakan yang kita lakukan biar bisa keluar jadi positif buat orang juga dan buat diri kita. Nah teman-teman aku mau ajak kita semua bisa ngertiin lagu ini, terus sama-sama mau angkat pujian ini dengan baik lagi ya teman-teman. Yuk kita nyanyikan lagu Confidence. Too afraid to lose. I feel unqualified, but you're calling me to. But Lord, with your strength, I've got no excuse. 'Cause broken people are exactly who you use. So give me faith.
Daniel in the lion's den. Give me hope like Moses in the wilderness. Give me a heart like David, Lord, be my defense, so I can face my giants with confidence. You took a shepherd boy and made him a king, so I'm gonna trust you and give you everything. I'll be a conqueror, 'cause you'll fight for me. I'll be a champion, claiming your victory. So give me faith like Daniel in a lion's den. Give me hope like Moses in the wilderness. Give me a heart like David, Lord, be my defense, so I can face my giants with confidence. I'm gonna sing and shout and shake the walls. I won't stop until I see you fall. Gonna stand up, step up when you call. Jesus, Jesus, I'm gonna sing and shout and shake the walls. I won't stop until I see them fall. Gonna stand up, step out when you call. Jesus, give me faith like Daniel in a lion's den. Give me hope like Moses in the wilderness. Give me a heart like David, Lord, be my defense, so I can face my giants with confidence. Ya teman-teman, kita sambil bangkit berdiri. Face my giants with confidence. Mari kita meminta berkat dari Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Dengan mari bangkit, dengan kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagi lagu Confidence. I'm not a warrior, I'm too afraid to lose. I feel unqualified for what you're calling me to. But Lord, with your strength, I've got no excuse. 'Cause broken people are exactly who you use. So give me faith like Daniel in the lion's den. Give me hope like Moses in the wilderness. Give me a heart like David, Lord, be my defense, so I can face my giants with confidence. Silakan untuk saat teduh.